Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul untuk belajar matematika lebih menyenangkan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai dua metode, yaitu metode grafik dan metode substitusi, di kesempatan kali ini kita akan fokus belajar mengenai metode eliminasi dan metode gabungan, yaitu substitusi dan eliminasi. Mau tahu seperti apa metode-metode tersebut? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, tahukah kalian apa itu metode eliminasi? Jadi, secara sederhana metode eliminasi itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian dalam sistem persamaan linear dua variabel dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dari persamaan linear dua variabel, sehingga hanya tersisa satu variabel. Nah, sebagai contoh nih, dengan menggunakan metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x min 5y sama dengan 5 dan x plus 5y sama dengan 10, di mana x dan y-nya adalah elemen bilangan real. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, sekarang kita akan jawab satu persatu. Dengan menggunakan metode eliminasi, kita bisa menggunakan dua cara. Bisa kita hilangkan nilai x-nya, atau juga kita bisa hilangkan nilai y-nya. Kalian lihat, 2x min 5y sama dengan 5. Berapakah koefisien dari x-nya? 2. Persamaan yang kedua, x ditambah 5y sama dengan 10. Berapa koefisien dari x-nya? 1. Untuk menghilangkan variabel x, maka syarat utamanya adalah koefisien masing-masing x-nya harus sama supaya bisa kita kurang. Ya. Oleh karena itu, karena koefisien persamaan pertama nilai x-nya itu berbeda, maka kita harus kali ya. Yang pertama 2x, persamaan keduanya hanya x. Berarti untuk persamaan pertama kita hanya kali 1 ya. Untuk persamaan kedua, karena kita ingin menjadikan dia menjadi 2x, maka kita harus kali dengan 2. Sampai sini paham ya? Oke, kita kali kedua ruasnya, ini berarti tetap ya, jadi 2x min 5y sama dengan 5. Sedangkan persamaan kedua berubah karena kita kali 2. Berarti x plus 5y dikali 2, jadinya 2x plus 10y sama dengan 10-nya dikali 2 juga, yaitu 20. Ingat ya, kedua ruasnya harus kalian kali. Nah, sekarang koefisien masing-masing x-nya sudah sama-sama 2. Supaya x-nya hilang, artinya tandanya harus kita kurang. 2x dikurangi 2x. Ya, maka habis 0. Berikutnya, min 5y, min ditambah 10. Jadi min 5y, min 10y. Jadi hasilnya min 15y. Sama dengannya turunin. 5 min 20. 5 dikurangi 20, berarti min 15. Nah, min 15y sama dengan min 15, maka nilai y-nya sama dengan min 15, kalian bagi dengan min 15. Maka jawabannya adalah 1. Selesai, kita dapat nilai y-nya. Kesimpulannya, kalau kalian hilangkan variabel x-nya, kalian akan peroleh nilai y-nya. Nah, sekarang sebaliknya, kita mau menghilangkan variabel y-nya. Ya. Artinya kalau kita menghilangkan variabel y-nya, pasti kita akan mendapat nilai x-nya. Bagaimana cara menghilangkan variabel y-nya? Sama konsepnya. Koefisiennya harus disamakan terlebih dahulu. Persamaan pertama di sini min 5. Persamaan keduanya sudah plus 5. Udah sama-sama 5, berarti udah gampang. Kita tidak harus mengkali ya kedua persamaan tersebut. Jadi langsung aja. Kalau sudah seperti ini, ya kita tulis ulang. 2x min 5y sama dengan 5. X plus 5y sama dengan 10. Kita akan eliminasi. Yang satu min 5, yang satu plus 5. Supaya dia hilang, tandanya harus kita kurang atau kita tambah? Jawabannya adalah kita harus tambah. Karena min 5 kalau ditambah 5 hasilnya 0. Ya. Berarti 2x ditambah x, 3x. Min 5y ditambah 5y, 0 ya. Berarti habis, kita bisa coret. Sama dengan yang kita turunin. 5 ditambah 10. 15. Maka nilai x sama dengan 15 dibagi 3. Maka jawabannya adalah 5.
Kesimpulannya, maka himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah X, Y, yaitu 5,1. Selesai. Gimana? Cukup mudah ya untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan eliminasi. Jadi kalian bebas tuh bisa memilih metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, sekarang kita masuk ke metode gabungan. Ini adalah metode yang paling sering digunakan dan paling mudah digunakan. Yaitu kita mengkombinasikan ya antara metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi metode gabungan ini yaitu mencari salah satu variabelnya terlebih dahulu dengan menggunakan eliminasi. Kemudian nilai variabel yang kita peroleh ya dari eliminasi tersebut kita substitusikan ke salah satu persamaan. Sebagai contoh nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem 2x min 5y sama dengan 7, x plus 3y sama dengan min 2. Dengan menggunakan metode gabungan. Oke, kita jawab ya. Oke, pertama kita menggunakan eliminasi sesuai dengan konsepnya. Nah, dengan menggunakan eliminasi, ya, di sini Bapak mau eliminasi x-nya aja. Karena angkanya lebih kecil ya. Yang satu 2x, yang satu x. Maka persamaan pertama harus kita kali 1. Persamaan kedua kita harus kali 2. Karena kita mau menghilangkan si nilai x-nya. Oke, maka persamaannya berubah. Ini tetap jadi 2x min 5y sama dengan 7. Nah, persamaan kedua, kalian kali 2, kedua ruasnya berarti 2x plus 6y sama dengan min 2 kali 2, min 4. Kita eliminasi. Karena 2x sama-sama dengan 2x, maka tinggal kita kurang eliminasinya. 2x dikurangi 2x, habis ya, 0 ya. Kita coret. Min 5y, min ditambah 6y. Berarti min 5y, min 6y. Berarti min 11y. Sama dengan 7 min 4. Berarti 7 min 4. Berarti 7 ditambah 4. Berapa? 11. Maka nilai y-nya sama dengan 11 dibagi min 11. Maka jawabannya adalah min 1. Oke, ternyata kita udah dapat nilai y-nya sama dengan min 1. Karena kita menggunakan metode gabungan, maka tahap keduanya kita bukan menggunakan eliminasi lagi, tapi kita menggunakan substitusi. Jadi, jika y sama dengan min 1, maka ya, kalian bisa mensubstitusi y sama dengan min 1 ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua. Hasilnya akan sama. Di sini Bapak akan substitusi ke persamaan kedua aja karena angkanya lebih kecil. Ya, kalian bebas untuk menggunakan persamaan pertama atau kedua. Maka Bapak akan substitusi ke persamaan kedua, yaitu x ditambah 3y sama dengan min 2. Maka x ditambah 3, y-nya kita ganti dengan min 1 dikali min 1 sama dengan min 2. Maka x 3 dikali min 1, min 3 sama dengan min 2. Maka x sama dengan min 2 plus 3. Maka nilai x kita dapat adalah 1. Oke, kita dapat y-nya min 1, x-nya sama dengan 1. Berarti kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut adalah 1, min 1. Selesai. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini? Kita lanjut ke soal cerita sekarang. Nah, soalnya seperti ini. Harga 3 buku dan 2 pensil yaitu Rp6.900, sedangkan harga 5 buku dan 1 pensil itu Rp8.700. Jika seseorang membeli 4 buku dan 5 pensil, maka ia harus membayar berapa? Sekarang kita buat pemisalannya dulu ya. Bapak misalkan buku itu adalah B, pensil itu adalah P. Maka dari kalimat pertama kita punya persamaan 3B. Kalau kita tambah dengan 2 pensil, harganya itu adalah 6.900. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan kedua, kalau Bapak membeli 5 buku ditambah 1P atau P sama dengan 8.700. Yang jadi pertanyaan, berapa sih harga yang harus dibayar kalau kita beli 4 buku sama 5 pensil? Nah, berarti kita harus tahu harga 1 pensilnya berapa sama harga 1 bukunya berapa. Nah, di sini Bapak mau menggunakan metode gabungan ya. Berarti kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini ya Bapak akan mengeliminasi si P-nya.
biar gampang. Yang satu 2P, yang satu 1P. Berarti yang pertama kita kalikan 1, persamaan kedua kita kali 2. Kita samakan dulu ya koefisiennya. Berarti ini tetap nggak berubah. 3B ditambah 2P sama dengan 6.900. Nah, persamaan kedua kita kali kedua ruasnya dengan 2. Berarti 10B ditambah 2P sama dengan 8.700 dikali 2. Berarti 17.400 ya. Yang satu plus 2, persamaan kedua juga plus 2. Maka kita eliminasinya dikurang. Ya. 3B dikurangi 10B. Berarti min 7B. 2P dikurangi 2P, 0. Atau habis kita coret. Sama dengan 6.900 dikurangi 17.400. Berarti ini adalah min 10.500 ya. Maka nilai B itu adalah min 10.500 kita bagi dengan 7. Maka harga satu bukunya adalah min 7 ya, sorry. Maka harga satu bukunya adalah, karena min dibagi min positif, yaitu berarti 1.500. Oke, kita dapat harga satu bukunya. Yaitu 1.500. Sekarang Bapak mau mencari harga sebuah pensil. Ya. Bapak akan substitusi nilai B-nya. Ya, B itu kan sama dengan 1.500. Bapak akan substitusi ke persamaan kedua. Ya. Ke persamaan 5B ditambah P sama dengan 8.700. Kalian bebas ya substitusinya. Sekarang berarti 5B berarti 5 dikali 1.500 ditambah P sama dengan 8.700. 5 dikali 1.500 yaitu 7.500 ditambah P sama dengan 8.700. Kita kelompokkan ya, maka nilai P sama dengan 8.700 kita kurangi 7.500. Maka harga satu pensil adalah 1.200. Oke, kita sudah dapat harga pensilnya 1.200, harga satu bukunya 1.500. Yang jadi pertanyaan adalah berapa kalau kita mau beli 4 buku, ya. Yang jadi pertanyaan nih, 4 buku berarti 4B ditambah 5P. Ya udah tinggal kita kali aja. 4B berarti 4 dikali 1.500 ditambah 5P, 5 dikali 1.200. 4 dikali 1.500, 6.000 ya. Ditambah 5 dikali 1.200 juga 6.000. Sama dengan 6.000 ditambah 6.000. Maka hasilnya adalah Rp12.000. Maka harga yang harus kita bayar ketika kita ingin membeli 4 buku dan 5 pensil, yaitu Rp12.000. Maka jawabannya adalah yang A. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyak ya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.